Shalom teman-teman, hari ini aku buat hafalan 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuni hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Tuhan memberkati. Dah. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. As obedient children, don't conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. 1 Peter 1 verse 14. Bye bye. God bless you. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
memulai ibadah sekolah minggu kita. Siap-siap ya semuanya? Cewek skip? Yes! Cewek skip? Yes! Cewek skip? Yes, yes, yes! Cewek skip? Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Yeay! Shalom adik-adik. Saat ini kita mau ibadah online sekolah minggu CWS Sentul City hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 8. Saat ini adik-adik mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mau beribadah kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah sekolah minggu kami berharap pada Tuhan Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Bapa aku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari
atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan, kita baca kitab suci dan doa tiap hari. Kalau kita mau tumbuh, setiap hari kita baca kitab suci. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, yeay. God is so good, sha-la-la-la-la. God is so good, sha-la-la-la-la. God is so good to me. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita dalam satu doa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk COVID-19. Berkati mereka ya Tuhan, berkati juga untuk proses vaksinasi supaya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mengenai bencana-bencana. Berkati mereka ya Tuhan.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, curahkan hujan pertobatan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka menjadi teladan bagi orang-orang ya Tuhan. Ini doa kami, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh, ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap semuanya dalam keadaan sehat
dan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami boleh memuji dan mengakukan nama Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saat ini kita melihat terlebih dahulu video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya maupun foto-foto saat sekolah minggu online maupun aktivitas di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama cerita tentang Yusuf menjadi penguasa yang diambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan 57. Adik-adik semuanya bisa membacanya di rumah supaya lebih jelas mengerti jalan ceritanya. Nah, pada suatu hari istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Oleh karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Istri Potifar ini menggoda Yusuf karena Yusuf sangat manis, sangat ganteng, sangat tampan. Dan akhirnya Yusuf lari. Sehingga istri Potifar menjadi marah. Oleh karena itu, istri Potifar menfitnah Yusuf dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara oleh Potifar. Nah, pada suatu hari di istana Mesir, yaitu Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu. 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Kalian bisa lihat tuh, 7 ekor lembu yang sangat kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Nah, suatu hari yang lain lagi, Raja Fir'aun bermimpi lagi.
ia melihat 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Ya, kalian lihat gambarnya tuh, lihat 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Pada pagi harinya, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, ya, ahli mimpi, ya, untuk menafsirkan mimpi Firaun tersebut. Tetapi mereka semuanya tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman Raja Firaun memberitahu bahwa ada seseorang, ya, ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Ya, juru minuman ini juga pernah ditolong oleh Yusuf mengartikan mimpi yang dialami oleh juru minuman. Dan akhirnya datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun menceritakan kedua mimpinya tersebut. Lalu Yusuf mengartikan mimpi daripada Raja Firaun bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Ya, jadi kedua mimpi tersebut artinya sama. Lembu yang gemuk maupun bulir gandum yang gemuk itu menggambarkan atau artinya bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Dan arti mimpi yang selanjutnya, akan datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Ya, jadi 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus juga, itu artinya akan ada 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Dan Yusuf berkata kepada Raja Firaun agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Dan akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi Roh Allah. Raja Firaun memilih, ya, Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Ya. Yusuf diberikan pakaian yang indah. Dan kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Dan gudang-gudangnya, wow, banyak sekali bahan makanan yang dikumpulkan selama 7 tahun tersebut. Dan ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Sehingga semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan. Oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, adik-adik semuanya, dari kisah ini kita mau belajar bahwa apapun yang dialami oleh Yusuf, ya, dia difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan di dalam penjara. Setelah di penjara dia dilupakan oleh juru minuman yang telah menafsirkan mimpinya. Tapi semuanya itu Tuhan turut bekerja. Ketika di rumah Potifar, segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf berhasil. Ketika Yusuf di penjara, Yusuf menjadi orang kepercayaan penjara. Ya, kepala penjara percaya segala sesuatunya diserahkan kepada Yusuf. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Ya, jadi segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya, oleh karena itu ingat, apapun yang adik-adik alami, Tuhan itu senantiasa menyertai kita, senantiasa bersama-sama dengan kita.
Ya, baik itu di dalam studi, di dalam kehidupan adik-adik semuanya, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan adik-adik semuanya, menyertai kita semuanya. Ya, seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 yang menjadi ayat hafalan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, itu ayat hafalannya Roma 8 ayat 28. Oleh karena itu, apapun yang adik-adik alami, jangan takut. Ya. Semua yang kita alami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dari kisah ini kita mau belajar bahwa Tuhan senantiasa turut bekerja dan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Dan adik-adik semuanya, untuk aktivitasnya kita akan belajar bersama-sama. Ya, adik-adik akan membuat mahkota dari kertas karton ataupun dari bahan yang lainnya, dihiasi, diberi warna yang menarik, dan jangan lupa pakai mahkota tersebut, difoto dan dikirimkan ke KED. Ya, buat mahkota dari kertas karton atau dari bahan yang lainnya, diberi warna yang menarik dan dipakai mahkotanya, difoto, dikirimkan ya via WhatsApp. Dan jangan lupa kreativitas atau aktivitasnya serta video ayat hafalannya, ya, hasil daripada membuat mahkota tadi dikirimkan ke KED. Ya. Mari adik-adik semuanya kita akan berdoa, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami mau boleh belajar dari kisah Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Apapun yang dialami Yusuf, Engkau turut bekerja di dalam kehidupannya sehingga segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf Tuhan buat berhasil karena Tuhan sendiri yang menyertai Yusuf. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah di dalam seluruh kehidupan kami boleh melihat kuasa mukjizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gimana adik-adik ceritanya? Seru ya? Tuhan Yesus mengizinkan segala sesuatu diperhadapkan kepada Yusuf. Dia mengalami banyak hal di dalam kehidupannya, tapi Tuhan menolong dia. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita belajar ya, bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Ketika kita diperhadapkan ada banyak hal yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi Tuhan menolong kita akan selanjutnya. Tuhan persiapkan itu bagi kehidupan kita untuk lebih baik lagi nanti ke depannya. Percayalah, Tuhan selalu menolong kita semuanya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita mau berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji Engkau. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami banyak hal ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat rencanamu yang indah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya akan kebenaran-Mu selalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau akan menolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah sekolah minggu kami. Kami sudah menjalankan dengan baik karena Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami pada waktu kami
dimanapun berada, pada saat kami mau belajar, saat kami bermain, Engkau melindungi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengingat juga kalau di bulan ini, hari Senin ada yang mau ujian terakhir ya Tuhan, kelas 6 SD. Biarlah Tuhan Kau menolong setiap teman-teman kami yang mempersiapkan mereka Tuhan untuk ujian akhir ya Tuhan, untuk menentukan kelulusan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berharap Engkau menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan. Pada waktu kami tidur, waktu kami duduk, waktu kami dimanapun berada, Engkau selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Papa tanya di namamu, tak tawa tetatamu, tak dia dendakmu, di bumi duduk di tutup. Kita minta yang tutupnya, tampaknya orang tetap tetemi. Dan kami tetap coba, tetapi cepat tahu kami tetap ada. Tapi tidak. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah.